Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru sekaligus kabar penting untuk pensiunan di tahun 2026, yaitu informasi terbaru mengenai rumor kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2026 yang perlu dicek. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan kesejahteraan pensiunan mulai tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Isu mengenai kenaikan gaji pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS yang santer beredar di media sosial belakangan ini perlu disikapi dengan kepala dingin. Berbagai spekulasi mengenai pencairan dana rapel pada tahun 2026 ternyata tidak memiliki dasar hukum yang kuat. PT Taspen selaku pengelola dana pensiunan secara tegas membantah adanya kebijakan kenaikan gaji maupun pembayaran rapel bagi para pensiunan. Informasi ini yang beredar luas di berbagai platform digital tersebut dipastikan bukan berasal dari sumber resmi pemerintah. Selanjutnya, klarifikasi resmi terkait isu kenaikan gaji. Kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan seringkali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebar hoaks. PT Taspen melakukan melalui kanal komunikasi resminya telah memberikan penegasan bahwa perusahaan hanya menjalankan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah atau PP baru yang mengatur penyesuaian nominal gaji atau pemberian rapel bagi pensiunan PNS untuk tahun 2026. Segala bentuk informasi yang menjanjikan kenaikan nominal di luar ketentuan resmi wajib diwaspadai sebagai upaya penipuan. Penting untuk selalu merujuk pada aturan yang berlaku saat ini guna menghindari kesalahpahaman. Berikut adalah poin utama mengenai status kebijakan gaji pensiunan. Poin yang pertama, tidak ada kenaikan gaji pensiunan PNS yang dijadwalkan untuk tahun 2026. Poin yang kedua, pencairan dana pensiun tetap mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Poin yang ketiga, informasi mengenai dana rapel yang beredar di media sosial adalah berita palsu atau hoaks. Poin yang terakhir yaitu PT Taspen tidak pernah mengeluarkan pengumuman resmi terkait kenaikan nominal di luar kebijakan pemerintah. Memahami alur informasi yang benar menjadi kunci agar tidak terjebak dalam skema penipuan yang mengatasnamakan instansi negara. Langkah verifikasi mandiri sangat disarankan sebelum mempercayai kabar yang beredar di grup percakapan atau media sosial.
Selanjutnya, inilah rincian gaji pensiunan PNS berdasarkan golongan. Berdasarkan gaji pensiunan yang diterima setiap bulan tetap mengikuti ketentuan yang tertuang dalam PP nomor 8 tahun 2024. Nominal ini disesuaikan berdasarkan golongan serta jabatan terakhir yang diemban sebelum memasuki masa purna bakti. Tabel di bawah ini menyajikan rentang gaji pokok pensiunan PNS yang berlaku saat ini sebagai acuan resmi bagi para penerima manfaat. Tabel gaji pensiunan PNS yaitu seperti yang kalian lihat pada layar. Golongan 1 juru, kemudian golongan 2 pengatur, ada golongan 3 penata, golongan 4 kategori jabatan pembina. Data di atas merupakan gambaran umum mengenai besaran gaji pokok yang diterima oleh pensiunan PNS. Perlu diingat bahwa angka tersebut belum termasuk dengan berbagai tunjangan tambahan yang menjadi hak pensiunan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain gaji pokok, pensiunan PNS juga berhak menerima berbagai bentuk insentif untuk menjaga kesejahteraan di masa tua. Berikut adalah daftar tunjangan yang tetap diberikan oleh negara. 1. Tunjangan keluarga yang disesuaikan dengan status tanggungan. Yang kedua, tunjangan pangan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok. Yang ketiga, tunjangan hari raya atau THR yang dibayarkan menjelang hari besar keagamaan. Yang keempat, gaji ke-13 sebagai bantuan tambahan bagi pensiunan. Selanjutnya, prosedur pencairan dana pensiun yang aman. Negara menjamin kebepergian atau pemberian gaji seumur hidup bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun atau BUP di usia 58 tahun. Ketentuan ini berlaku bagi sebagian besar jabatan, kecuali bagi pemangku jabatan fungsional tertentu yang memiliki aturan usia pensiun berbeda sesuai dengan undang-undang. Proses pengambilan dana pensiun kini telah dipermudah melalui berbagai kanal resmi yang bekerja sama dengan PT Taspen. Kemudahan akses ini dirancang agar para pensiunan tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengambil hak bulanan. Berikut adalah tahapan dan metode yang bisa digunakan untuk mencairkan dana pensiunan secara aman. 1. Menggunakan layanan perbankan mitra yang bekerja sama dengan PT Taspen. 2. Melakukan penarikan melalui kantor pos terdekat di seluruh wilayah Indonesia. 3. Manfaatkan layanan minimarket seperti Alfamart atau Indomaret dengan menunjukkan KTP asli. 4. Menggunakan kode transaksi yang diperoleh melalui aplikasi PosPay untuk verifikasi. 5.
mengajukan layanan pengantar dana ke rumah atau diantar ke rumah bagi pensiunan yang sedang sakit atau memiliki keterbatasan mobilitas. Penting untuk diingat bahwa seluruh proses pencairan dana tidak dipungut biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku. Jika terdapat pihak yang meminta biaya administrasi mencurigakan, segera laporkan melalui saluran pengaduan resmi PT Taspen. Selalu pastikan untuk memantau informasi hanya dari situs resmi atau media sosial terverifikasi milik PT Taspen. Hindari pemberian data pribadi atau kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal untuk mencegah penyalahgunaan akun atau tindak penipuan finansial. Kesimpulan, data mengenai regulasi gaji dan kebijakan pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan resmi negara. Informasi dalam video ini bersifat informatif dan merujuk pada aturan yang berlaku hingga saat ini. Selalu lakukan verifikasi melalui kanal resmi PT Taspen untuk mendapatkan pembaruan terkini. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari PT Taspen terkait dengan isu kenaikan gaji pensiunan dan prosedur pencairan dana pensiunan yang aman. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.